Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Selasa 11 April 2023 bersama saya Penatua Yeni Langgar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, serta semangat. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami mau mendengar dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah kasih itu berserah. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 28. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkataan menyerah tidak asing tentunya bagi kita. Akan tetapi, apakah menyerah itu sama dengan berserah? Ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Orang yang menyerah adalah orang yang kalah, tidak berani melawan atau berusaha lagi. Hidupnya diwarnai oleh ketidakberdayaan, merasa sedih, bahkan mungkin juga kemarahan. Berbeda dengan orang yang berserah, yang adalah bukan orang yang tidak melakukan apa-apa atau pasif saja. Sikap orang berserah dalam hal ini berserah kepada Tuhan atau menyerahkan diri kepada Tuhan bukanlah suatu kelemahan, melainkan kekuatan dan tanggapan wajar terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan. Kita memberi dan berserah diri kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan memberi darinya. Hendaknya kita memahami berserah kepada Tuhan adalah sebuah kekuatan untuk menyerahkan dan mempercayakan diri dan hidup kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi seperti kekhawatiran, ketakutan, keangkuhan, bahkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran berbeda dengan ketakutan. Ketakutan itu berhubungan dengan ancaman yang diketahui, dipahami dan objeknya jelas. Sedangkan kekhawatiran berasal dari ancaman yang tidak diketahui, tidak diduga, tidak jelas objeknya. Sedangkan bersamaan antara kekhawatiran dan ketakutan adalah bisa menyebabkan ketidaknyamanan berkepanjangan, bahkan stres yang tentunya berpengaruh pada kesehatan.
Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25-28 mengingatkan kita semua untuk membuang segala kekhawatiran, apalagi sampai kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan. Tuhan Yesus menyebutkan tentang burung-burung yang tidak menanam, bunga-bunga bakung yang indah di padang tetap dipelihara Tuhan, apalagi manusia. Allah pun pasti memelihara secara luar biasa. Oleh karena itu kita jangan mudah khawatir. Pada ayat 27, Tuhan Yesus mengingatkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini mendorong kita untuk memikirkan dan merenungkan kembali kecenderungan kita yang sering merasa khawatir. Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Ingatlah bahwa Tuhan mengerti pergumulan kita dan selalu memelihara kita. Allah kita yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus siap untuk berserah dan percaya penuh bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Berserah kepada Tuhan mendatangkan ketenangan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, berserah diri kepada Tuhan tidak mudah. Ada 3 penghalang yang merintangi penyerahan diri total kepada Tuhan, yaitu kekhawatiran, ketakutan, keangkuhan, bahkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Kekhawatiran, ketakutan menghalangi kita untuk berserah diri, tetapi kasih membuang segala ketakutan. Semakin kita menyadari betapa besarnya Tuhan mengasihi kita, semakin mudah kita berserah diri kepadanya. Keangkuhan membuat kita merasa tidak membutuhkan siapapun, bahkan termasuk Tuhan. Kebimbangan, keraguan membuat kita tidak yakin betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kebaikan Tuhan yang begitu besar seringkali tertutup oleh sedikit persoalan atau masalah yang kita alami, sehingga kita meragukan kasih-Nya. Percaya adalah unsur yang sangat diperlukan untuk berserah diri. Kita tidak akan berserah diri kepada Tuhan kecuali jika kita mempercayainya. Tetapi kita tidak bisa mempercayainya sebelum kita mengenal Dia dengan lebih baik. Oleh karena itu, teruslah berusaha untuk mengenal Tuhan dan kasih-Nya yang membuat kita percaya dan kemudian berserah diri. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengakhiri saran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah perkenankan kami untuk mendengar dan merenungkan sebagian firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong, menuntun, dan memampukan kami untuk berserah penuh kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.